Untuk melahirkan satu nyawa lain harus mati. Lalu, bagaimana bula pertama lahir? Bebe mengejapkan matanya. Mendengar hal itu, Linley tertawa. Bebe, beritahu aku, bagaimana tikus pemakan dewa pertama lahir? Bebe seketika terdiam. Kami ras bula, bersama dengan banyak ras unik lainnya, semuanya dilahirkan oleh alam semesta. Bresley tertawa. Misalnya, aku lahir di alam material, Nala, tapi 3 anggota rasku yang kutemui, semuanya lahir dari alam lain. Walaupun aku tahu aku bisa mengorbankan diri untuk melahirkan seorang anak, untuk saat ini aku tidak punya keinginan itu. Linley mengerti. Inilah aturan alam semesta. Makin kuat suatu ras, makin sedikit jumlah mereka. Contohnya adalah naga biru, harimau putih, dan 2 anggota lain dari klan 4 binatang ilahi. Contoh lainnya adalah pohon buah abisal, penguasa kematian dan penguasa kehancuran. Mereka semua kemungkinan besar unik. Meskipun ras bula ini memiliki kemampuan yang sangat unik, mereka tidak sebanding dengan tikus pemakan dewa atau pohon buah abisal, sehingga jumlah mereka relatif lebih banyak. Sebagai contoh, selama bertahun-tahun, Linley sendiri pernah menggunakan indera ilahi dan menemukan lebih dari 100 anggota ras binatang ilahi, singa Swani. Bagaimanapun juga, binatang ilahi juga terbagi ke dalam beberapa kelas. Aku tak menyangka, kali ini aku menerima seorang bula sebagai utusanku. Linley tertawa. Ditambah lagi, dia adalah seorang Grandmaster dalam formasi sihir. Luar biasa. Ayo berangkat. Linley melepaskan kekuatan dewa utamanya, membawa kelompok itu bersamanya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya kuning yang terbang dengan kecepatan tinggi menuju formasi teleportasi terdekat. Sementara kelompok Linley bergegas menuju alam infernal, Borte dan Manlu, 2 dewa utama tingkat rendah, kembali ke alam celestial. Satu-satunya bangunan yang melayang di langit alam celestial, Taman Orlov. Taman melayang ini adalah kediaman bagi salah satu dari 2 sosok terkuat di antara 4 penguasa ketentuan, penguasa takdir, Orlov. Di dalam taman yang tenang itu, Orlov duduk bersila di atas rerumputan. Jenggot putihnya yang panjang menjuntai melewati dadanya. Lord Orlov, Borte dan Manlu membungkuk saat mereka tiba. "Oh, kalian sudah kembali," ucap Orlov sambil tersenyum. Borte dan Manlu merasa sangat nyaman. Menurut mereka, memilih untuk tunduk kepada penguasa takdir adalah keputusan yang bijaksana. Penguasa takdir sangatlah kuat. Selain itu, ia memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Mengingat betapa dingin dan kakunya penguasa kehancuran, tunduk kepadanya pasti akan sangat tidak menyenangkan. Namun penguasa takdir, ia selalu menyambut mereka dengan senyuman. Tentu saja mereka merasa nyaman dan juga merasa semakin setia kepadanya. Lord Orlov, Anda meminta kami untuk menjadikan pria bernama Bresley itu sebagai utusan. Namun, pada saat kami melacak dan menemukan Bresley, dia ternyata sedang bersama Linley. Borte berkata pasrah. Kami memintanya menyerahkan Bresley, tapi Linley menolak. Kami bahkan menyebutkan nama Anda, Lord Orlov, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia malah membentak kami. Mendengar hal ini, penguasa takdir hanya tertawa. Lupakan saja. Linley bagaimanapun juga adalah seorang ahli tingkat penguasa. Tidak aneh jika dia sedikit sombong. Baik, Lord. Borte dan Manlu membungkuk hormat. Baiklah, sekitar 100 tahun lagi perang alam akan dimulai. Orlov bangkit berdiri lalu menatap kejauhan. Aku harus berkunjung ke alam ilahi cahaya juga. Alam infernal. Benua Bloodridge. Di dalam perbatasan prefektur Indigo. Wus! Seberkas cahaya kuning melesat melintasi langit, turun ke pegunungan Skyride. Cahaya itu bergerak begitu cepat hingga banyak anggota klan yang tidak menyadarinya. Kediaman Linley. Kelompok Linley tiba-tiba muncul dari ketiadaan di padang rumput kosong di dalam kediaman tersebut. Ketua Linley. Para pelayan dan penjaga sangat terkejut saat melihat Linley. Mereka semua bergegas memberi hormat. Haha, Linley, kau pergi cukup lama kali ini. Sebuah suara terdengar, diiringi Beirut dan Bluefire yang muncul bersamaan. Beirut menyapu Linley dan Bebe dengan pandangannya, juga menatap 7 orang di belakang mereka. Ketujuh orang itu adalah 5 utusan, termasuk Bresley berjubah hitam dan Bresley berjubah putih. Sedangkan untuk komandan pasukan, Wilhelm, saat kelompok Linley tiba di formasi teleportasi, ia memilih untuk tinggal bersama para penjaga formasi teleportasi, alih-alih ikut mendampingi mereka. Inikah para utusan yang kau temukan? Tanya Beirut sambil tertawa. Iya, Linley tertawa dan mengangguk.
Tentu saja, mencari utusan tidak memakan terlalu banyak waktu. Yang paling penting adalah aku dan Bebe menikmati jalan-jalan di ketiga alam ilahi tersebut. Bluefire di dekatnya ikut berkomentar. Kau tampak sangat santai. Oh iya, klon yang kau tinggalkan di sini, mengapa mereka semua mengasingkan diri? Aku ingin berbicara denganmu, tapi tak punya kesempatan. Linley hanya bisa tertawa pelan. Memang, dari 5 klon utamanya, hanya tubuh aslinya yang santai dan tenang. 3 klon dewa utama lainnya, serta klon ilahi apinya, semuanya sedang berlatih. Kalian sementara bisa tinggal di sini. Linley menatap para utusannya, lalu beralih menatap seorang pelayan di kejauhan. Atur tempat tinggal untuk mereka, ucapnya. Baik, tetua, jawab pelayan itu dengan hormat. Keenam utusan itu lantas pergi mengikuti sang pelayan untuk menatap di sana. Linley dan 2 orang lainnya duduk mengelilingi meja. Ketiganya mulai minum dan mengobrol. Oh, dari ucapanmu, dalam 500 tahun terakhir, kau mengalami cukup banyak peningkatan. Beirut terkejut. Linley mengangguk. Kekuatanku kira-kira 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. 3 kali lipat? Beirut dan Bluefire terperanjat. Sebenarnya, sejak ia mulai memadukan keempat hukum sepenuhnya, kekuatan Sword in Ten, Linley juga mulai meningkat. Perbedaan antara perpaduan 3 misteri mendalam dari hukum yang berbeda dengan 4 misteri mendalam dari hukum yang berbeda adalah hampir 100 kali lipat. Bagi Linley, peningkatan kekuatannya yang hanya 3 kali lipat sebenarnya tidak seberapa. Namun bagi seorang ahli tingkat penguasa, peningkatan kekuatan sebesar 3 kali lipat itu sungguh mengerikan. Luar biasa. Beirut menepuk meja dan menghela napas. Sepertinya kematian Augusta tinggal menghitung hari. Linley mengangguk dan berkata, perang alam berikutnya kurang dari 100 tahun lagi. Selama periode ini, pasukan yang akan mengirim orang untuk bertempur akan mulai berkumpul. Augusta kemungkinan besar akan berkoordinasi dengan Orlov seperti sebelumnya. Sekarang belum waktunya untuk menyerang. Lagi pula, kekuatanku masih terus meningkat perlahan. Aku sementara akan menunggu. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunggu, dan terlebih lagi, aku cukup yakin. Beirut dan Bluefire tertawa. Linley tak pernah menyerah pada tujuannya untuk membunuh Augusta. Kebencian di antara Augusta dan Linley berakar dari banyak hal. Terakhir kali, Linley berkompromi demi nyawa ibunya. Ia tak punya pilihan lain. Augusta sendiri tahu bahwa Linley hanya menanti saat yang tepat dan menahan amarahnya untuk sementara waktu. Akan tetapi dari kacamata Augusta, karena Linley sudah menjadi paragon, ia tak punya lagi potensi untuk berkembang. Linley bukanlah orang yang perlu ditakutinya. Sebaliknya, Augusta malah memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras Linley habis-habisan dalam negosiasi mereka. Waktu terus bergulir, dan dalam sekejap mata, puluhan tahun berlalu. Keenam utusan Linley tidak terburu-buru menuju medan perang alam. Mereka tetap tinggal di pegunungan Skyride. Di sebuah area kosong, Bresley berjubah hitam beserta 5 utusan lainnya mengatur barisan menjadi formasi bintang heksagonal. Lonjakan kekuatan ilahi yang sangat tidak biasa terus-menerus mengalir melalui tubuh mereka. Bresley berjubah hitam dan kelima rekannya terus bergerak dengan kecepatan tinggi, melesat ke sana kemari, terkadang melayang ke udara, kadang berpindah ke kejauhan, lalu kembali mendarat. Selain itu, mereka sering melancarkan serangan ke udara, hingga menyebabkan robekan ruang muncul silih berganti. Semuanya, berhenti, perintah Bresley berjubah putih dengan alis berkerut. Seketika, keenamnya mendarat di tanah. Ada apa, Bresley? 4 pria dan 2 wanita itu menatap Bresley berjubah putih. Ini keliru. Cara kerja formasi ini memakan terlalu banyak energi. Lebih dari separuhnya terbuang sia-sia. Bresley menggelengkan kepalanya. Ini sudah sangat bagus, ucap wanita cantik dengan sisik ikan di dahinya sambil tertawa. Saat kita berenam bergabung, kekuatan serangan dan pertahanan kita semua meningkat drastis. Ditambah lagi, mereka yang memiliki pertahanan lebih kuat dapat membantu menanggung beban mereka yang pertahanannya lebih lemah. Ketika kita menyerang bersama, kita sebanding dengan 18 utusan yang bertarung secara terpisah. Terkadang, menggabungkan kekuatan adalah hal yang bagus. Namun, kadang juga bisa menjadi hal yang buruk. Selama perang alam, 6 utusan yang berkumpul di satu tempat berarti memberi musuh kesempatan untuk melenyapkan mereka semua dalam satu serangan berskala besar. Meski begitu, jika keenam utusan tersebut bisa bertarung di dalam sebuah formasi sihir yang memungkinkan kekuatan dan pertahanan mereka bersatu, situasinya tentu akan berbeda. Tidak, terlalu banyak energi yang terbuang sia-sia untuk mengaktifkan formasi ini.
Ini sama sekali tidak sesuai dengan formasi samsara yang kubayangkan. Bresley berjubah putih menggelengkan kepala. Tepat pada saat ini, formasi samsara, suara seseorang terdengar. Linley dan Delia tengah berjalan beriringan ke arah mereka. Lord! Semua utusan membungkuk. Linley tertawa saat menatap Bresley berjubah putih. Bresley, pencapaianmu dalam seni formasi cukup mengesankan. Beberapa hari terakhir, aku terus mengamati kalian berenam menguji formasi ini. Aku punya firasat, kalian berenam akan menjadi keajaiban yang menakjubkan di medan perang alam. Jika utusan seorang dewa utama berprestasi baik, dewa utama itu juga akan ikut bangga. Lord, hasil ini masih jauh berbeda dari yang kubayangkan. Bresley berjubah putih menggeleng. Dulu aku menghabiskan hampir 100 juta tahun untuk mengembangkan formasi samsara ini agar aku dan si jubah hitam bisa bergabung dan melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Formasi 6 orang ini adalah sesuatu yang kurancang berdasarkan pembaruan dan perluasan dari formasi samsara yang asli. Namun, menggabungkan 6 orang ternyata jauh lebih sulit. Linley mengangguk. Menciptakan formasi pertempuran yang kuat dan sempurna sangatlah sulit. Mengembangkannya hanya dalam beberapa ribu tahun? Ini mustahil. Prestel telah menghabiskan hampir 100 juta tahun untuk formasi samsara aslinya. Sekarang, karena formasi baru ini didasarkan pada prinsip yang sama, proses pengembangannya menjadi jauh lebih cepat. Meskipun begitu, butuh waktu ratusan tahun lagi untuk menyempurnakannya. Delia yang berada di sisi Linley berkata sambil tertawa. Menurutku, saat waktunya tiba, kalian berenam harus menggunakan jenis kekuatan dewa utama yang sama. Dengan begitu, ketika mengaktifkan formasi, kalian akan jauh lebih hemat tenaga. Itu juga yang kami rencanakan, jawab Bresley berjubah putih dengan penuh hormat. Namun formasi pertempuran ini jelas belum sempurna. Tapi Lord, waktu kami hanya tersisa beberapa dekade saja sebelum perang alam dimulai. Kurasa kami tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Hahaha, tak perlu terburu-buru, sahut Linley. Perang alam akan berlangsung selama 1000 tahun. Bagian pertama dari 1000 tahun itu berisi aksi saling memburu dan membunuh. Saat-saat terakhir menjelang akhir 1000 tahun itulah yang akan menjadi puncak pertempuran terakhir. Kalian hanya perlu masuk sebelum pertempuran terakhir itu dimulai. Jadi kalian masih punya waktu 1000 tahun. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan mengantar kalian ke medan perang alam. Perjalanan dari pegunungan Skyride menuju gerbang dimensi alam infernal yang mengarah ke medan perang alam akan memakan waktu yang sangat lama. Namun bagi seorang dewa utama, waktu yang dibutuhkan tak sampai setengah hari. Terima kasih, Lord. Para utusan ini sangat gembira. Makin sempurna formasi ini, makin kuat pula pertahanan dan serangan mereka. Dengan demikian, peluang mereka untuk bertahan hidup akan semakin besar. Kalian boleh melanjutkannya. Aku tak akan mengganggu lagi. Linley tertawa sambil menuntun Delia pergi. Dalam keheningan tanpa suara, 10 tahun kembali berlalu. Alam infernal. Jauh di kedalaman laut chaotic, seekor naga panjang yang terbentuk dari barisan manusia terlihat meliuk berkelok-kelok, sementara arus lautan manusia yang tak terputus membanjiri kastil hitam di kejauhan. Ribuan ahli alam infernal berbondong-bondong memasuki kastil hitam tersebut. Kastil hitam itu tidak begitu besar, tetapi arus pengunjung ini sudah berlangsung selama beberapa waktu. 2 orang berdiri berdampingan di depan sebuah jendela di dalam kastil hitam ini. Mereka adalah Linley dan Boson. Banyak juga peserta kali ini, ucap Linley keheranan. Walaupun ini adalah pertempuran antara alam celestial dan alam infernal, banyak ahli dari alam lain, seperti alam kematian dan alam kehidupan, telah datang untuk bergabung di pihak kita, sahut Boson. Ia menghela napas saat berbicara. Dari segi kuantitas prajurit, kita jauh melampaui alam celestial. Namun dari segi kualitas, kita sangat tertinggal. Hahaha, penguasa kehancuran dan yang lainnya telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Akan sulit bagi alam celestial untuk memenangkan pertempuran ini. Linley tertawa. Oh iya, Linley, di mana keenam utusanmu? Tanya Boson tiba-tiba. Untuk apa terburu-buru? Bukankah sudah cukup jika mereka bergabung dengan pasukan sebelum pertempuran terakhir? Linley balik bertanya sambil tertawa. Terserah kau saja kalau begitu. Boson menatap aliran orang yang tiada henti di bawah, lalu menghela napas panjang. Perang alam sudah dimulai. Sejumlah besar orang akan mati lagi. Linley hanya mengangguk pelan mendengarnya. Perang alam telah dimulai.
Namun, para dewa utama belum terlalu menaruh perhatian. Hal ini karena hasil peperangan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pertempuran terakhir. Para dewa utama memiliki usia yang tak terbatas. Waktu ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Sejumlah dewa utama sudah mulai berdiskusi memprediksi siapa yang akan menang atau kalah dalam perang alam ini. Bagaimana dengan dewa utama termuda, Linley? Ia tengah mengalami lonjakan peningkatan kekuatan yang luar biasa pesat. Di perbatasan alam Yulan, sebuah alam ilahi berukuran raksasa tengah terbentuk. Di dalam alam ini, wus, angin kencang berembus. Beberapa bebatuan gunung hancur berkeping-keping diterjang angin ganas tersebut. Alam yang baru tercipta ini dipenuhi konsentrasi kekuatan ilahi dan esensi elemen yang begitu padat, yang kemudian mengeras menjadi bebatuan kokoh yang tak mampu dihancurkan oleh angin. Gunung-gunung menjulang tinggi menembus awan. Dataran luas membentang tiada akhir. Esensi elemen yang sangat padat mengambang di sekitarnya. Di tengah pusaran itu, tampak sesosok tubuh tinggi dan kekar berdiri tegak. Cukup dengan jentikan satu jari, sebuah matahari hijau yang menyilaukan mendadak tercipta entah dari mana, menggantung tinggi di hamparan langit. Setelah menghabiskan 1100 tahun, alam ilahi angin ini akhirnya selesai. Linley yang berambut hijau tersenyum tipis. Latihan selama 1100 tahun terakhir telah membuatnya berhasil memadukan 6 misteri mendalam dari hukum angin. Akan tetapi, hukum angin memiliki total 9 misteri mendalam. Memadukan 6 misteri mendalam dari hukum bumi. Masih ada lebih dari 500 tahun sebelum pertempuran terakhir perang alam ini. Aku tidak perlu terburu-buru. Linley yang berambut hijau muda kembali memejamkan mata, melanjutkan latihannya. Saat ini ia sedang melesat maju dengan kecepatan luar biasa dalam memadukan misteri mendalam dari 4 hukum yang berbeda. Tentu saja Linley tidak ingin berhenti sekarang. 765 tahun setelah perang alam dimulai. Alam infernal. Pegunungan Skyride. Cahaya buram berkedip-kedip di atas pegunungan Skyride. Robekan ruang terus-menerus muncul di langit. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya buram itu turun kembali menuju kediaman Linley di pegunungan Skyride. Cahaya tersebut menghilang, memperlihatkan 6 sosok. Mereka adalah Bresley berjubah hitam dan kelima utusan lainnya. Bresley berjubah putih yang mengawasi dari bawah akhirnya tersenyum. Berhasil, nyaris sempurna. Energi yang terbuang kurang dari 10%. Sang Viva Titan, wanita berambut kuning rami yang panjang, menghela napas kagum. Russell mengangguk, kemudian menimpali. Saat kita berenam menyatukan kekuatan, bahkan 30 ahli tingkat komandan sekalipun bukan tandingan kita. Asalkan mereka tidak bekerja sama. 6 ahli yang memiliki artefak dewa utama dan mampu memadukan kekuatan mereka dengan sempurna. Kekuatan yang mereka lepaskan sungguh mengerikan. Bresley berjubah putih terkekeh. Untungnya, kita punya 2 anggota berafinitas air dan 2 berafinitas kegelapan. Air itu sangat lentur dan mudah beradaptasi, sedangkan kegelapan adalah sesuatu yang sangat kupahami. Itulah alasan kita berhasil. Tepat pada saat itu, Linley muncul seolah berteleportasi ke hadapan ke-7 orang tersebut. Lord! Begitu melihatnya, mereka semua bergegas membungkuk dan memberi hormat. Tatapan Linley menyapu para utusannya dengan perasaan gembira di dalam hati. Keberhasilan terbesarnya dalam merekrut utusan adalah saat ia memilih Bresley, sang ahli formasi. Linley tertawa tenang. Dengan selesainya formasi samsara ini, aku sekarang cukup yakin dengan performa kalian selama perang alam nanti. Akan tetapi, jangan terlalu berpuas diri. Bahkan Paragon pun memiliki kemungkinan mati 50% di medan seperti itu. Kalian berenam harus berhati-hati. Baik, Lord. Semua utusan membungkuk. Mereka semua paham bahwa pertempuran ini sangatlah berbahaya. Sekalipun berbekal formasi samsara, mereka hanya memiliki peluang bertahan hidup yang sedikit lebih tinggi. Mereka masih jauh dari kata mampu mendominasi medan perang. Karena kalian pada dasarnya sudah merampungkan latihan gabungan ini, hari ini aku akan mengirim kalian ke medan perang alam, ucap Linley dengan tenang. Bresley, apakah klon ilahi cahayamu akan menetap di sini atau ikut bersama mereka? Bresley berjubah putih tertawa. Dalam hal kemampuan tempur, aku sedikit lebih lemah dibanding klon ilahi kegelapanku. Lagi pula, formasi pertempuran ini bertumpu pada formasi 2 ahli hukum kegelapan, 2 ahli hukum air, dipadukan dengan 1 ahli hukum bumi, dan 1 ahli hukum angin. Kombinasi ke-6 ahli inilah yang membuat formasi tersebut bekerja sempurna. Linley mengangguk pelan.
Bresley berjubah putih dan Bresley berjubah hitam memiliki jalan pikiran serta kepribadian yang berbeda. Tetapi pada akhirnya, mereka tetaplah orang yang sama. Artifak dewa utama pelindung jiwa yang dianugerahkan Linley kepada Bresley berjubah putih juga dapat digunakan oleh sosoknya yang berjubah hitam. Linley mengantar keenam utusannya menuju medan perang alam, lalu kembali ke pegunungan Skyride, 893 tahun setelah perang alam dimulai. Wus! Sesosok bayangan melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa mengerikan. Dalam sekejap, bayangan itu menempuh jarak 10 juta kilometer dan mendarat tepat di pegunungan Skyride. Linley yang tengah duduk diam sendirian di halamannya, tiba-tiba mendongak. Sosok yang turun dari langit itu langsung melesat dan menyatu ke dalam tubuh Linley. Akhirnya, semua klonku berkumpul di satu tempat. Linley tersenyum tipis. Linley! Di saat yang hampir bersamaan, Beirut dan Bluefire ikut muncul. Beirut bertanya dengan gembira, "Klon dewa utama anginmu sudah kembali? Apa ini berarti kau telah merampungkan perpaduan keempat hukum tersebut?" Sebelumnya, setelah Linley selesai menciptakan alam ilahi, anginnya, ia memilih untuk terus berlatih. Kalau tidak mencapai keberhasilan, untuk apa ia kembali? Linley tertawa tenang sambil mengangguk. Bisa dibilang begitu. Aku sudah mencapai titik kebuntuan terakhir dalam memadukan keempat hukum itu. Tinggal satu langkah terakhir, dan aku akan memadukan keempat misteri mendalam dari empat hukum berbeda secara utuh dan sempurna. Namun, melewati langkah ini bahkan jauh lebih sulit daripada mencapai tingkat Paragon. Linley menghela napas panjang. Beirut dan Bluefire sama-sama memahaminya. Seberapa sulitkah mencapai tingkat Paragon? Karena memiliki 3 klon dewa utama, kecepatan perkembangan Linley sungguh mencengangkan, dan itulah alasan ia bisa terus melesat maju hingga menyentuh batas akhir ini. Namun, menembus kebuntuan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan kemampuan analisis. Ada banyak dewa utama yang terjebak di tahap akhir sebelum menjadi seorang paragon. Padahal triliunan tahun telah berlalu, mereka tak juga mampu menembus batas tersebut. Lalu, bagaimana dengan Linley? Tak ada yang tahu apakah ia sanggup mendobrak kebuntuan terakhir ini. Bagaimanapun juga, perpaduan 4 hukum ini 10 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan menjadi paragon dalam satu hukum. Tentu saja, tingkat kesulitannya jauh lebih besar. Meskipun aku tertahan di titik ini, kekuatanku sekarang hampir 10 kali lebih kuat dibandingkan saat aku bertarung melawan Augusta dulu, ujar Linley sambil tersenyum. 10 kali lipat? Bluefire dan Beirut sontak merasa gembira. Si bajingan Augusta, Beirut mendengus, lalu tertawa lebar. Dulu dia hanya beruntung bisa selamat, tapi sekarang, Linley, kau telah tumbuh 10 kali lipat lebih kuat. Satu-satunya harapan Augusta adalah menembus tingkat Paragon. Sayangnya, kemungkinan itu sangat kecil. Augusta tidak pernah mampu mendobrak batasan tersebut, meskipun waktu yang tak terhitung lamanya telah berlalu. Kenyataannya, hal ini sudah menjadi jaminan bahwa Augusta tak punya harapan lagi untuk menjadi seorang paragon. Membunuh Augusta bukan hanya impian kita, melainkan juga harapan klan 4 binatang ilahi. Beirut tertawa sambil menatap Linley. Beirut, jangan gegabah. Bluefire yang ada di dekatnya tersenyum. Perang alam saat ini sudah memasuki abad terakhir. Augusta kemungkinan besar sedang bersama penguasa takdir. Setelah masa-masa ini berlalu, barulah Linley bisa bertindak. Bisa jadi, dalam 100 tahun ke depan, aku akan berhasil menembus batas lagi. Linley tertawa keras. Beirut tertawa geli. Berhentilah bermimpi. Melakukan terobosan di tahap akhir sangatlah sulit. Tapi, begitu kau berhasil menerobos, kekuatan misteri mendalam milikmu akan otomatis berlipat ganda hingga 10 kali. Dan mungkin saja kau akan dianugerahi tambahan kehendak lagi. Linley, jika semua itu benar-benar terjadi, kau bahkan tak perlu lagi gentar menghadapi keempat penguasa ketentuan. Kakek Beirut, menembus batas itu memang butuh perjuangan, tapi bukan berarti aku tak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun ke depan, ucap Linley. Kenyataannya, memadukan 4 hukum yang berbeda memang sangat rumit. Hingga tahun ke-999, sejak Perang Alam pecah, Linley tak kunjung memecahkan kebuntuan tersebut. Langit sudah gelap gulita. Wus! 7 sosok melesat keluar dari benua Bloodridge, terbang berdampingan melintasi langit alam infernal. Setelah terbang sekian lama, rombongan 7 orang itu seketika bertambah menjadi 11 sosok.
Saat rombongan tersebut terbang semakin jauh di atas perairan laut Chaotic, jumlah mereka secara beruntun terus bertambah hingga menjadi kelompok yang beranggotakan 17 orang. Yang mulia, belasan sosok tersebut membungkuk dengan penuh hormat. Semuanya, pertempuran terakhir dalam perang alam ini akan meletus dalam 2 hari ke depan. Mari kita pergi ke sana bersama-sama. Penguasa kehancuran, Wodred, yang terselubung aura hitam, menyapu pandangannya ke arah semua orang. Tatapannya tertuju sejenak pada Linley. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Sambil berbicara, penguasa kehancuran melambaikan tangannya. Ia mengoyak celah di udara, lantas bergegas masuk ke dalamnya. 16 dewa utama yang berada di belakangnya pun segera menyusul masuk. Linley, kemungkinan besar perang alam kali ini akan dihadiri oleh lebih banyak dewa utama ketimbang saat kau di sidang waktu itu. Suara Beirut memasuki benak Linley. Tiap-tiap dewa utama di alam infernal, tak terkecuali Bluefire dan Beirut, tengah bertolak untuk menyaksikan perang alam tersebut. Linley tersenyum tenang. Penguasa takdir pernah menang sekali di masa lalu. Ketujuh dewa utama takdir semuanya dianugerahi porsi tambahan kehendak. Sebagian besar dewa utama lainnya jelas tak ingin melihat kubu mereka menjadi semakin kuat. Karena hal ini menyangkut kepentingan mereka masing-masing, sudah sewajarnya mereka datang untuk mengawasi. Linley! Tiba-tiba suara penguasa kehancuran terngiang di benak Linley. Kecepatan terbang Linley sedikit bertambah. Ia bergerak maju hingga berdiri sejajar dengan penguasa kehancuran. Lord Wodred! Linley menyapa lewat transmisi suara. Mata abu-abu gelap penguasa kehancuran mengamati wajah Linley lekat-lekat. Pria itu tersenyum tipis. Kali ini kau ikut menyumbangkan 6 utusan. Terima kasih. Penguasa kehancuran baru saja mengucapkan terima kasih kepadanya. Linley tertawa renyah. Yang mulia, Anda pernah menyelamatkan nyawaku. Sumbangsi ini jelas tak ada apa-apanya. Di masa lalu, penguasa cahaya pernah mengancam dan memaksa Linley untuk menyerahkan 9 mutiara jiwa, bahkan nyaris membunuhnya. Beruntung saat itu penguasa kehancuran bersedia muncul. Mendengar hal itu, senyum penguasa kehancuran semakin mengembang. Oh, kita hampir tiba di medan perang alam. Penguasa kehancuran memandang lurus ke depan. Keempat alam tinggi dan 7 alam ilahi letaknya memang saling berdekatan. Pada kawasan ruang kacau di tengah-tengah ke-11 alam ilahi tersebut, terdapat sebuah alam berukuran sangat mungil. Itulah medan perang alam. Karena jaraknya yang tak seberapa, mereka hanya butuh waktu singkat untuk menembus celah dimensi dan melintasi ruang kacau dari ke-11 alam ilahi menuju medan perang alam. Jika harus memakai portal dimensi, perjalanan menuju medan perang alam justru memakan waktu lebih lama. Melintasi ruang kacau adalah rute tersingkat yang paling langsung. Linley, sebuah suara yang familiar terdengar. Linley menoleh. Dari kejauhan, sekelompok orang tampak bergerak menghampiri rombongannya. Kelompok itu dipimpin langsung oleh penguasa kematian, si gadis cantik berambut merah. Formasi regu ini sudah pasti beranggotakan para dewa utama dari alam kematian. 14 dewa utama bertolak dari alam kematian. Dengan suara gemuruh, semua dewa utama itu langsung melesat masuk ke dalam medan perang alam. Di tengah-tengah hamparan medan perang alam yang dingin dan menakutkan, angin yang sunyi terus menderu kencang. Alam kematian dan alam infernal mendatangkan total 31 dewa utama, yang semuanya kini telah mendarat di puncak sebuah gunung. Sesaat kemudian, 9 sosok lainnya terbang mendekat dari arah yang berbeda. Mereka adalah dewa utama yang berasal dari alam kehidupan. Setelah itu, satu persatu rombongan kecil dewa utama yang terpencar turut mendekat. Tak lama berselang, total 49 dewa utama telah berkumpul di tempat tersebut. Sekarang tinggal kubu alam celestial dan alam ilahi cahaya yang belum hadir. Penguasa kematian memamerkan senyum penuh rahasia di wajah cantiknya, lalu melirik ke arah penguasa kehancuran. Wodred, kelihatannya Orlov cukup percaya diri, ucapnya. Percaya diri? Siapa yang tidak percaya diri? Menang atau kalah hanya akan benar-benar terbukti saat pertempuran ini berakhir, sahut penguasa kehancuran dengan tenang. Linley, Beirut, dan Bluefire berdiri berdekatan di salah satu sudut puncak gunung. Di mata mayoritas dewa utama, 3 serangkai yang terdiri dari para dewa utama dari Yulan ini sudah menjadi satu kubu tak terpisahkan. Akibat keberadaan Linley, aliansi ini menjadi jauh lebih mengerikan dibandingkan gabungan keempat binatang ilahi di masa lalu. Linley tertawa tenang. Mereka sudah datang. Bluefire dan Beirut langsung menoleh.
Para dewa utama lainnya sontak menyadari kehadiran rombongan baru tersebut. Dari kejauhan, sebuah pasukan besar terlihat terbang menghampiri mereka, membawa total 22 sosok dewa utama. Penguasa takdir, Orlov, memimpin rombongan tersebut di barisan terdepan. Penguasa cahaya, Augusta, berada tepat di sampingnya. Sisa dewa utama di belakangnya mewakili berbagai hukum dan ketentuan yang berbeda. Melihat kedatangan rombongan itu, penguasa kehancuran menajamkan pandangannya pada Orlov. Sebaliknya, Orlov balas menatap penguasa kehancuran tanpa berkedip. Jelas sekali, kedua penguasa ini memandang satu sama lain sebagai musuh terbesar mereka. Linley, mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Keduanya selalu meremehkan dewa utama yang lain. Kalau suatu hari nanti kau berhasil mengungguli kekuatan mereka berdua, menurutmu akan seperti apa tampang mereka? Beirut berbicara melalui transmisi suara sambil tersenyum sinis. Linley melayangkan pandangannya ke arah penguasa kehancuran dan penguasa takdir. Untuk mengungguli mereka, bahkan jika aku berhasil memadukan keempat misteri mendalam dari 4 hukum tersebut dengan sempurna, aku hanya akan setara dengan mereka. Kecuali aku memadukan satu percikan dewa utama tingkat rendah elemen api yang terakhir, balas Linley. Beirut dan Bluefire sama-sama mengangguk. Pertempuran puncaknya besok. Mari kita tunggu dengan sabar, ucap Beirut sambil tertawa. 71 dewa utama berbincang santai di puncak gunung tersebut. Sementara itu, para komandan tingkat tinggi dari alam celestial dan alam infernal mulai melakukan persiapan menyambut pertempuran pamungkas. Pertempuran kali ini bisa dibilang sebagai perang alam dengan jumlah komandan paling sedikit dalam rentang waktu triliunan tahun terakhir. Di masa lampau, daya tarik utama perang alam adalah menyaksikan para komandan saling memburu dan membantai sebelum meletusnya pertempuran terakhir. Namun kali ini nyaris tak ada satupun komandan dan paragon kawakan yang turun ke medan laga. Seluruh medan perang alam kini hanya dihuni oleh tak kurang dari 30 ahli setingkat komandan atau utusan. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah utusan yang baru saja diangkat, contohnya seperti 6 utusan Linley. Bahkan tak ada satupun paragon yang menampakkan batang hidungnya. Para paragon memang memiliki peluang bertahan hidup yang besar. Namun, jika seorang paragon harus bertarung sendirian menghadapi gempuran serangan dari musuh dalam jumlah besar, mereka lebih memilih untuk tidak mempertaruhkan nyawa, kecuali ada harta karun yang menanti mereka. Penguasa kematian beserta ketiga penguasa ketentuan lainnya berdiri berdampingan di puncak gunung, menatap lekat-lekat medan pertempuran yang jaraknya mencapai ratusan ribu kilometer jauhnya. Tiba-tiba, energi dalam jumlah tak terhingga mulai terkumpul di Sungai Stellar. Energi itu kemudian memancar ke segala arah, meluluh lantakkan kamp-kamp militer di setiap sisi Sungai Stellar dalam sekejap mata. Semua prajurit di tiap kamp militer itu setidaknya adalah dewa tingkat tinggi, sehingga mereka semua mampu menangkis riak energi tersebut dengan mudah. Cahaya ilusi nan indah berwarna pelangi membubung tinggi ke angkasa. Kedua koridor Sungai Stellar memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan mata tersebut. Bunuh! Para prajurit yang sebagian besar tengah berlatih atau beristirahat tidak ragu sedikit pun. Mereka bertindak sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Sederet regu menyerbu masuk ke arah koridor Stellar dengan beringas. Sudah dimulai! 71 dewa utama yang berdiri sejauh ratusan ribu kilometer itu sontak memusatkan seluruh perhatian mereka untuk menyaksikan pertempuran ini. Orlov, Wodred, menurut kalian pihak mana yang akan menang? Penguasa kematian yang gemar memancing keributan itu melontarkan pertanyaan sambil menyunggingkan senyum sinis. Wodred yang berjubah hitam dengan wajah sedingin es menjawab dengan tenang. Menang? Pihak alam infernal kami tidak perlu menang. Kami hanya perlu bertarung sampai imbang. Itu saja sudah cukup menjadi sebuah keberhasilan. Aku tidak yakin kita punya peluang untuk meraih kemenangan di kedua koridor. Tapi meraih kemenangan di salah satu koridor saja seharusnya tidak terlalu sulit. Menang atau kalah itu urusan mereka, sahut Orlov. Ia masih menyunggingkan senyuman, tampak seperti pria tua yang ramah. Seolah-olah tak ada satupun hal di dunia ini yang mampu mengejutkannya. Gila sekali. Melalui indera ilahinya, Linley bisa menyaksikan pertempuran yang berlangsung ratusan kilometer jauhnya itu. Dan ia hanya bisa menghela napas panjang. Brak! Begitu melangkahkan kaki ke dalam koridor Stellar, sekujur tubuh para prajurit yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berkobar diselimbuti aura kekuatan dewa utama. Seorang iblis bintang 6 yang menggunakan kekuatan dewa utama mungkin mampu mengancam komandan yang tidak menggunakan kekuatan serupa.
Dan sekarang, ribuan ahli menggunakan kekuatan itu secara bersamaan? Pemandangan macam apa ini? Belum pernah ada kejadian seperti ini di masa lalu, tetapi hal itu terjadi hari ini. Gila. Menyaksikan pemandangan itu, Beirut pun hanya bisa menggelengkan kepala. Pantas saja para paragon dan komandan enggan ikut campur. Semua ini terjadi semata-mata karena keegoisan para dewa utama, sahut Bluefire. Linley kembali mengamati jalannya pertempuran dengan seksama. Pertempuran di dalam dua koridor di atas Laut Stellar itu meletus nyaris di saat yang bersamaan. Target berada tepat di depan. Luncurkan serangan gabungan terhadap pria bertanduk hitam yang berdiri di garis luar. 100 prajurit yang tubuhnya berkobar oleh kekuatan dewa utama berbagai warna serempak menebas menggunakan senjata atau melancarkan tendangan dalam waktu bersamaan. 100 serangan fisik melesat secara membabi buta ke arah area di hadapan mereka. Segala sesuatu yang berada dalam radius 10 meter dari pria berotot dan bertanduk hitam itu seketika hancur tak bersisa. Target berada 20 meter di depan kita. Serangan jiwa gabungan. Gelombang serangan jiwa tembus pandang melesat maju. Banyak prajurit yang sedang bertempur di depan sana gemetar hebat, lalu jatuh dari langit saat artefak ilahi terlepas dari tubuh mereka. Para ahli dari alam celestial dan alam infernal saling membantai dengan kejam dan tanpa ampun. Apalagi dalam pertempuran ini, sangat sedikit komandan atau utusan yang turun tangan. Alhasil, kemenangan dalam perang ini ditentukan semata-mata melalui pembantaian massal. Malaikat bersayap 12 telah memasuki medan pertempuran, ucap penguasa kematian diiringi tawa pelan. Pasukan malaikat bersayap 12 benar-benar tangguh. Beirut berdecak kagum. Linley yang berada di sisinya tak urung menoleh dengan mata berbinar. Nyaris di saat yang bersamaan, di pihak alam celestial, formasi pertempuran malaikat bersayap 12 muncul di kedua koridor stellar. Mereka diselimuti aura cahaya putih yang indah, dengan 12 sayap putih mengepak di punggung mereka. Lurus ke depan, serangan fisik. 6 malaikat bersayap 12 berwajah dingin yang diliputi cahaya putih, menyusun tiap-tiap formasi pertempuran malaikat. Mereka melepaskan pancaran cahaya putih tebal yang seketika melesat ke arah musuh di depan mereka. Kemanapun cahaya ini melintas, ruang seketika retak dan hancur berkeping-keping. Barisan prajurit alam infernal yang sangat padat seketika lenyap tak bersisa saat tersapu oleh pancaran cahaya tersebut. Tiap regu malaikat bersayap 12 beranggotakan 6 orang. Setiap 10 regu membentuk satu peleton dan setiap 10 peleton membentuk satu kompi. Wush! Sekumpulan besar malaikat bersayap 12 merangsek maju dengan barisan yang sangat rapi. Di setiap sisi, mereka didukung oleh sekian banyak prajurit alam celestial. Para malaikat bersayap 12 ini bertindak layaknya ujung tombak, sementara prajurit biasa mengambil peran sebagai pendukung. Mereka terus menekan pihak alam infernal, menggilas mundur pertahanan mereka tanpa henti. Boom! Setiap serangan dari tiap regu malaikat bersayap 12 mampu membinasakan banyak prajurit. Bagaimanapun juga, kekuatan para malaikat bersayap 12 ini tak kalah dari para iblis bintang 7. Padahal sebagian besar prajurit alam infernal hanya berada di tingkat iblis bintang 6. Sejak awal sudah ada ketimpangan kekuatan. Ditambah lagi, para malaikat bersayap 12 sangat ahli dalam melancarkan serangan kombinasi dan formasi tempur. Tentu saja mereka bisa terus merangsek maju semudah menembus kayu lapuk. Di depan, regu malaikat itu, serangan fisik gabungan. Lebih dari 700 prajurit alam infernal melancarkan serangan fisik secara bersamaan. Langit dipenuhi kilatan cahaya yang melesat cepat. Para malaikat bersayap 12 tidak sempat menghindar. Dalam sekejap, regu tersebut hancur menjadi debu. Namun tepat setelah itu, 2 pancaran cahaya putih berturut-turut melesat ke arah kubu alam infernal. Serangan itu langsung membantai hampir 100 prajurit, sekaligus kembali mengacaukan barisan pasukan alam infernal. Tingkat kekuatan mereka sangat berbeda. Beirut menggelengkan kepalanya sembari mengerutkan kening. 1 malaikat bersayap 12 sendirian saja sudah sebanding dengan 10 iblis bintang 6. Di pihak alam infernal, meskipun 100 orang dalam satu regu menyerang secara bersamaan, serangan mereka tidak beraturan dan tidak mampu membunuh para malaikat bersayap 12 yang berada dalam formasi pertempuran malaikat. Satu-satunya peluang adalah jika ratusan prajurit bersatu padu. Linley juga mengangguk tipis. Ia paham bahwa para malaikat bersayap 12 ini bagaikan ujung tombak yang sangat tajam. Mereka tidak takut mati dan sangat kuat. Untuk membunuh 6 malaikat bersayap 12, alam infernal harus kehilangan hampir 1000 prajurit.
Dan itu baru hitungan kasarnya. Yang lebih penting adalah masalah moral prajurit. Dengan malaikat bersayap 12 bertindak sebagai ujung tombak, semangat para prajurit alam celestial melonjak drastis dan mereka dipenuhi oleh keyakinan yang menggebu-gebu. Sedangkan bagi prajurit alam infernal, kendati mereka tidak takut mati, namun melihat betapa besarnya jurang perbedaan kekuatan itu, membuat nyali tak sedikit prajurit menciut. Jika mereka terus berguguran seperti ini, bagaimana mereka bisa menang? Begitu semangat juang mulai merosot, pertahanan mereka akan sangat mudah diruntuhkan. Jika hal ini terus berlanjut, dalam waktu singkat, pihak alam celestial akan meraih kemenangan di kedua koridor, ucap Linley sambil mengernyitkan dahi. Pihak alam infernal tak mungkin hancur secepat itu, sahut Beirut sambil menggelengkan kepalanya. Linley pun mengangguk setuju. Benar juga, keenam utusanku saat ini masih bersembunyi di tengah-tengah prajurit alam infernal. Mereka belum ikut campur dan mengeluarkan kekuatan mereka. Aku rasa kubu alam infernal pasti punya semacam rencana. Kedua koridor tersebut masing-masing menampung hampir 600 malaikat bersayap 12. Terdapat total 1.200 malaikat bersayap 12, yang berarti ada 1.200 ahli tingkat iblis bintang 7. Mereka semua tak kenal takut dan mampu berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain. Mereka benar-benar sangat efektif. Pada salah satu dari dua koridor stellar, kubu alam infernal terus dipukul mundur tanpa henti. Di koridor lainnya, meskipun pasukan alam infernal juga terpaksa mundur, pergerakan mundur mereka jauh lebih lambat. Di saat yang sama, jumlah malaikat bersayap 12 yang berhasil mereka habisi juga sedikit lebih banyak. Saat ini, di koridor stellar, tempat pasukan alam infernal mundur lebih cepat. Swish! Swish! Pancaran cahaya putih melesat silih berganti. Serangan bertubi-tubi itu merupakan hasil gabungan dari para malaikat bersayap 12. Akibatnya, banyak prajurit alam infernal yang meregang nyawa dengan tragis. Sesekali, mereka mampu melancarkan serangan kombinasi yang cukup telak dan menumbangkan 6 malaikat bersayap 12. Sayangnya, kerugian yang ditanggung alam infernal terlampau besar, dengan korban jiwa yang terlalu banyak. Cahaya putih berkilat di mana-mana. Ini adalah pembantaian. Prajurit alam infernal yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu akibat cahaya itu. Bunuh! Bantai mereka! Prajurit alam celestial meraung kegirangan sambil mengejar dan membantai. Alam infernal terus mundur, hingga akhirnya barisan pertahanan mereka kocar-kacir. Diterjang serangan yang begitu dahsyat, mereka benar-benar hancur lebur. Seiring dengan keruntuhan mereka, hasil pertempuran tak lagi diragukan. Tak lama kemudian, pihak alam celestial berhasil mencapai ujung lain dari koridor stellar, dan cahaya pelangi pun pudar. Alam celestial telah meraih kemenangan di salah satu koridor. Dari kejauhan, banyak dewa utama terus mengawasi. Wodred, kau sudah kalah di salah satu koridor, ucap penguasa kematian sambil terkekeh. Masih ada satu koridor lagi, jawab Wodred dengan tenang. Oh, jadi para ahli itu benar-benar difokuskan pada koridor ini, sahut Orlov sambil terkekeh. Linley dan yang lainnya juga menyadari bahwa di koridor lain, pihak alam infernal kini mulai melancarkan gempuran dahsyat. Ternyata benar, pihak alam infernal berhasil mengumpulkan cukup banyak ahli setingkat iblis bintang 7. Ada 100 orang di setiap kompi, dan totalnya ada 3 kompi, ucap Linley sambil tertawa. Alam infernal beserta beberapa alam ilahi lainnya masih memiliki cukup banyak iblis bintang 7 yang hadir. Banyak di antara mereka yang berada di bawah semacam paksaan atau kendali. Contohnya, Komandan Purgatory Mosi yang bisa mengendalikan cukup banyak iblis bintang 7. Para iblis bintang 7 itu berada di bawah kendali jiwa. Tentu saja mereka tak tertandingi dalam kesetiaan dan keberanian. Maka dari itu, alam infernal, alam kematian, dan alam ilahi lainnya sanggup mengerahkan 3 kompi iblis bintang 7. Namun meskipun dalam hal kekuatan individu mereka setara dengan para malaikat, iblis bintang 7 dari alam infernal tidak mampu membentuk formasi pertempuran yang luar biasa. Serangan balik yang membabi buta. Beirut terkekeh. Di bawah komando kompi-kompi iblis bintang 7 ini, moral prajurit alam infernal mulai bangkit. Baik alam infernal maupun alam celestial telah menggila. Serangan memenuhi langit dan menghantam musuh dengan ganas. Banyak iblis bintang 7 dan bahkan banyak malaikat bersayap 12 yang mulai berjatuhan. 6 malaikat bersayap 12 yang menyusun tiap formasi pertempuran tak sanggup menahan gempuran gabungan dari sekian banyak iblis bintang 7.
Namun tentu saja tak sedikit pula iblis bintang 7 dari alam infernal yang meregang nyawa. Swish! Anehnya, para malaikat bersayap 12 bertumbangan satu persatu saat beberapa sosok bergerak sembunyi-sembunyi dan lincah di sela-sela kerumunan prajurit. Mereka teramat gesit dengan kekuatan yang sangat mencengangkan dan mengerikan. Melihat hal itu, Orlov sedikit mengernyit, lalu menoleh ke arah penguasa kehancuran. "Oh, para ahli setingkat komandan?" ucapnya. "Aku tidak punya sebanyak itu, hanya mereka saja," jawab penguasa kehancuran dengan tenang. Para utusan yang memilih untuk datang ke sini, pada dasarnya sebagian besar memiliki kekuatan yang sangat mendekati tingkat komandan. Terlebih lagi dengan adanya artefak dewa utama di tangan mereka sekarang, rasanya tidak terlalu sulit bagi salah satu dari mereka untuk menyergap dan membunuh seorang malaikat bersayap 12. Karena dalam pertempuran ini, berbagai alam telah bergabung demi menumbangkan Orlov. Hampir seluruh utusan yang hadir memihak alam infernal. Kubu alam celestial hanya memiliki segelintir utusan. Ditambah lagi, satu orang utusan nyaris setara dengan 6 orang malaikat bersayap 12. "Linley, sepertinya alam infernal tidak memiliki banyak keuntungan," ucap Beirut sambil mengerutkan kening. Para malaikat bersayap 12 itu sama sekali tidak kenal takut. Jika beberapa tewas, yang lain segera menyusun formasi pertempuran yang baru. 6 orang malaikat bersayap 12 manapun bisa membentuk formasi pertempuran malaikat. Linley juga menyadari hal ini. Para malaikat bersayap 12 terlalu beringas. Mereka lebih memilih mati daripada mundur. Hal ini mengakibatkan meskipun alam infernal telah mengirimkan 3 kompi iblis bintang 7, dan meskipun cukup banyak utusan yang melancarkan serangan diam-diam, tak ada jalan bagi mereka untuk mendesak mundur alam celestial. Apa yang sedang mereka rencanakan? Kenapa mereka belum juga bertindak? Linley menatap tajam ke depan, dipenuhi kebingungan. Di puncak gunung, angin kencang terus menderu. Para dewa utama berdiri di sana, berbincang satu sama lain. Pertempuran brutal yang berlangsung ratusan ribu kilometer jauhnya terpantau jelas dalam pengawasan mereka. Orlov tersenyum melirik penguasa kehancuran di dekatnya. "Wodred, jadi inikah yang kau andalkan? 300 iblis bintang 7 dan para utusan ini? Aku benar-benar terkesan kau bisa mengumpulkan begitu banyak iblis bintang 7 yang tak kenal takut. Sayangnya, pihak kalian masih belum punya banyak keunggulan." Penguasa kehancuran mengawasi segalanya dengan tatapan sedingin es. "Jangan banyak bicara sebelum semuanya berakhir." Ratusan ribu kilometer jauhnya, di atas koridor stellar, pasukan alam infernal dan alam celestial bertempur bak orang gila. Dipimpin oleh 300 iblis bintang 7 dan sejumlah utusan, moral prajurit alam infernal melonjak drastis. Meski sebagian besar dari mereka baru mencapai tingkat iblis bintang 6 dan hanya segelintir yang berada di tingkat iblis bintang 7, mereka terus melancarkan gempuran massal secara membabi buta. Kubu alam infernal menerjang maju laksana air bah, melepaskan serangan tanpa ragu. Sementara itu, para utusan yang terus berkelebat untuk menghindar dan melancarkan penyergapan, bertindak layaknya ular berbisa yang menyusup di tengah derasnya arus. Tak ada sedikit pun rasa takut di mata para malaikat bersayap 12. Mereka memimpin pasukan alam celestial untuk terus bertahan. Satu persatu malaikat bersayap 12 bertumbangan, tetapi setiap kematian dari kubu mereka selalu dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh pihak alam infernal. Beirut tertawa pelan. Para malaikat ini benar-benar sulit ditangani. Mereka sama sekali tak kenal takut. Walaupun pasukan alam infernal bertarung begitu gila, mereka tidak bisa maju selangkah pun. Masalah utamanya, ruang di dalam koridor stellar sangat terbatas. Tatapan Linley menyapu barisan prajurit yang tak terhitung jumlahnya sambil menggelengkan kepala. Dalam hal kuantitas, alam infernal jauh melampaui alam celestial di pertempuran ini. Namun, ukuran koridor stellar hanya sebatas itu. Paling banyak, hanya 1.000 orang yang bisa bertarung pada saat bersamaan. Ada sekitar 300 malaikat bersayap 12 yang semuanya tergabung dalam formasi tempur. Pada dasarnya mereka bisa menyumbat koridor tersebut. Di sisi mereka juga ada banyak prajurit alam celestial yang memberikan dukungan. Linley paham betul, seandainya medan pertempuran diganti menjadi dataran luas atau padang rumput, barisan prajurit akan memenuhi langit dan menyerbu dari segala penjuru. Dalam kondisi seperti itu, ratusan ahli tertinggi sekalipun tak akan mampu mengubah arah pertempuran. Sayangnya, ini adalah pertempuran terakhir di dalam koridor stellar. 2 koridor yang dikelilingi oleh ruang kacau. Siapapun yang jatuh ke dalam pusaran ruang kacau tersebut pasti akan langsung meregang nyawa.
Mereka berenam akhirnya bergerak juga. Linley tersenyum lebar. Russell, Breslau berjubah hitam, dan keempat utusan lainnya yang selama ini bersembunyi di tengah-tengah pasukan alam infernal akhirnya mulai bertindak. Walaupun bertindak secara individu, keenam utusan tersebut sebelumnya mampu menghabisi puluhan malaikat bersayap 12. Namun kini, sekujur tubuh keenamnya mendadak berkobar oleh kekuatan dewa utama. Wus! Keenam utusan yang telah lama menahan diri dan mengintai ini menerjang layaknya 6 ekor binatang buas haus darah yang menyergap kawanan domba. Kegelapan! Suara Breslau menggema di benak kelima rekannya. Diiringi suara gemuruh, 6 pusaran kekuatan dewa utama membubung tinggi. Lalu mereka berenam berkumpul membentuk formasi bintang heksagram yang sempurna. Cahaya berkilat dan dalam sekejap, luapan energi yang sangat mengerikan mengalir ke dalam tubuh Breslau berjubah hitam. Berbekal perpaduan kekuatan keenam orang tersebut, Breslau menatap dingin ke arah musuh di depannya sambil menebaskan pedangnya. Pedang kegelapan. Permukaan pedang yang melesat itu berpusar memancarkan cahaya gelap, tetapi di balik kegelapan tersebut bersembunyi pendaran cahaya beraneka warna. Kertak! Kemanapun tebasan pedang itu melintas, ruang seketika runtuh. Gawat! Augusta yang sedang menyaksikan pertempuran ini dari jarak ratusan ribu kilometer jauhnya merintih pelan. Situasinya memang sangat kritis. Kilatan cahaya pedang itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Satu formasi pertempuran malaikat yang beranggotakan 6 malaikat bersayap, 12 langsung hancur menjadi debu saat dilewati tebasan tersebut. Namun tak berhenti di situ, cahaya pedang terus merangsek maju dan kembali meluluhlantakkan formasi pertempuran malaikat lainnya menjadi debu. Setelah itu, barulah daya tebas cahaya pedang kehabisan tenaga, memudar menjadi warna-warni pelangi lalu menghilang. Satu serangan tunggal berhasil membantai 12 malaikat bersayap 12. Pemandangan ini sontak mengubah dinamika pertempuran di kedua kubu, baik di pihak alam celestial maupun alam infernal. Sebenarnya hal ini wajar saja terjadi. Bagaimanapun juga, setiap serangan dari formasi pertempuran malaikat bersayap 12 mampu membinasakan puluhan prajurit alam infernal. Formasi pertempuran samsara yang dibentuk dari 6 utusan ini tentu saja juga mampu membantai 12 malaikat. Apalagi para malaikat itu sedang berada di dalam formasi pertempuran mereka sendiri. Jika tidak, formasi samsara pasti bisa melenyapkan puluhan dari mereka sekaligus. Bunuh! Semangat juang pasukan alam infernal langsung meledak. Para komandan pasukan alam celestial tak tinggal diam. Bunuh mereka berenam! Nyaris pada saat yang bersamaan, 6 formasi pertempuran malaikat beserta banyak prajurit alam celestial langsung mengerahkan serangan terkuat mereka. Target mereka, ke-6 utusan Linley. Namun, bahkan ketika para prajurit alam celestial baru mulai mengatur serangan, kelompok Breslau telah mengeksekusi taktik kedua mereka. Angin! Breslau berseru lewat transmisi mental, diiringi raungan menggelegar. Seketika, 6 lonjakan kekuatan dewa utama kembali mengalir di antara mereka berenam. Bedanya, kali ini lonjakan itu berpadu menjadi kombinasi kekuatan dewa utama. Kini, di sekeliling mereka terdapat lapisan tambahan kekuatan dewa utama berwarna hijau muda. Wus! Nyaris pada saat yang sama, ke-6 utusan tersebut berubah tak berwujud bagaikan embusan angin, menghilang kembali ke tengah-tengah pasukan alam infernal. Serangan bertubi-tubi dari alam celestial pun berujung sia-sia, tak mampu melukai mereka berenam sedikit pun. Seorang utusan berotot dengan perawakan sekeras baja tertawa. Luar biasa, Breslau, idemu itu benar-benar hebat. Breslau berjubah hitam tertawa tenang. Tentu saja. Setelah setiap serangan, tak peduli apa yang dilakukan musuh, kita harus langsung kabur dan bersembunyi jauh di dalam pasukan utama kita. Lalu kembali maju untuk menyerang dan mundur lagi. Serangan mereka mungkin akan membunuh beberapa prajurit biasa. Apapun kekurangan kita, kita sama sekali tidak kekurangan prajurit biasa. Beberapa saat kemudian, angin! Breslau kembali memberikan perintah. Ke-6 utusan itu pun segera berpencar ke berbagai arah, mengambil jarak satu sama lain sambil merangsek maju ke garis depan. Bumi! Breslau memberikan perintah lagi. 6 pancaran kekuatan dewa utama kembali menyatu. Aura kekuatan dewa utama bumi yang begitu dalam dan berat menyelimuti area di sekitar mereka. Energi yang sangat dahsyat ini berpusat di tubuh utusan yang berotot tersebut. Pria jangkung dan kekar itu menatap tajam ke kejauhan, lalu melontarkan pukulan keras.
Tinjunya menghantam bak gunung raksasa yang menimpa musuh di depannya, hingga menghancurkan dunia itu sendiri. Angin! Keenam utusan tersebut kembali melesat mundur dan menghilang. Pasukan malaikat lagi-lagi menelan kerugian besar. 12 malaikat bersayap, 12 telah binasa. Walaupun jumlah itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan total keseluruhan pasukan malaikat bersayap 12, para utusan ini bergerak dan menyerang terlalu cepat. Jika mereka bisa menumbangkan 12 malaikat dalam setiap serangan, itu berarti dalam 10 putaran mereka akan membunuh 120 malaikat. Sejak awal hanya ada 2 kompi malaikat yang totalnya berjumlah 1.200 orang. Dan di koridor ini hanya ada 600 malaikat bersayap 12. Pembantaian dan pertempuran yang tak henti-hentinya ini mengakibatkan lebih dari separuh malaikat telah meregang nyawa. Kini jumlahnya tersisa kurang dari 200. Di kubu alam infernal, dari 300 iblis, kini tak sampai 100 orang yang masih bertahan. Sedangkan untuk para utusan, lebih dari separuh mereka telah tewas terkena serangan balik para malaikat. Ini adalah sebuah pembantaian. Cepat, bergegaslah dan berikan bantuan. Para perwira alam celestial mulai dilanda kepanikan. Cepat, jika kita terlambat, semuanya akan tamat. Alam celestial masih memiliki pasukan cadangan, yaitu para malaikat bersayap 12 yang berhasil meraih kemenangan di koridor stellar sebelah. Di koridor tersebut terdapat 600 malaikat bersayap 12 dan hanya segelintir yang tewas. Lebih dari 500 malaikat bersayap 12 masih hidup. Namun, pertempuran antar dewa bisa ditentukan dalam hitungan detik. Kemungkinan besar, dalam setiap detiknya akan ada berbagai gelombang serangan yang saling diluncurkan. Presle dan kelima utusan lainnya mungkin mampu meluncurkan lebih dari 10 rentetan serangan berturut-turut dalam waktu kurang dari 30 detik. Padahal, 500 lebih malaikat bersayap 12 itu, meskipun melesat dengan kecepatan penuh, membutuhkan waktu setidaknya 1 atau 2 menit untuk tiba di koridor stellar ini, lalu menembus barisan rekan-rekan mereka sendiri untuk mencapai garis depan. Di atas gunung, para dewa utama jatuh dalam keheningan. Mereka semua bisa merasakan betapa mengerikan dan mematikannya pertempuran ini. Jika 500 malaikat bersayap 12 yang menjadi bala bantuan itu berhasil tiba sebelum 100 malaikat bersayap 12 di sana terbunuh, maka alam celestial akan menang. Sebaliknya, jika alam infernal berhasil menerjang dan mendobrak pertahanan musuh, merekalah yang akan keluar sebagai pemenang. Linley dapat membaca situasi dengan sangat tepat. Bresler dan kelima utusan di kelompoknya, bersama 9 utusan lain di kubu mereka, tak henti-hentinya memburu dan menghabisi para malaikat. Mereka saja sudah cukup untuk membinasakan 100 lebih malaikat bersayap 12. Gawat, kita harus bergerak lebih cepat, ucap Bresler kepada kelima rekannya. Musuh telah meraih kemenangan di koridor sebelah, dan di sana hanya segelintir malaikat bersayap 12 yang tewas. Begitu para malaikat bersayap 12 itu tiba di sini, kita tak akan punya harapan lagi. Bertindak lebih cepat. Ayo kita serbu formasi pasukan malaikat. Russell pun meraung. Kelima utusan lainnya sangat terkejut. Sebelumnya mereka bertarung layaknya kura-kura. Menyergap, mundur, lalu menyergap lagi. Meskipun cara ini jauh lebih aman, proses menghabisi musuh menjadi sangat lambat. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau terus begini, kita pasti akan kalah. Bresle berjubah hitam menggertakkan giginya. Eksekusi rencana terakhir. Baiklah, ayo mulai. Keenam utusan itu membuat keputusan nyaris pada saat yang bersamaan. Kendati mereka sangat mungkin kehilangan nyawa akibat terjangan musuh dan menderita serangan tak terhitung jumlahnya, ini adalah satu-satunya jalan untuk meraih kemenangan. Panglima Komandan Bell, kami akan mengeksekusi rencana terakhir, ucap Bresle berjubah hitam ke arah kerumunan di belakangnya, langsung menuju komando tertinggi kubu alam infernal. Sang Panglima Komandan tertawa. Bagus, menang atau kalah akan ditentukan oleh taktik terakhir ini. Ia segera memberikan perintah kepada berbagai pemimpin regu. Seketika, barisan pasukan alam infernal mulai bergerak dengan pola yang berbeda. Wajah Bresle berjubah hitam dan kelima utusan lainnya tampak tegang. Air! Raungan Bresle menggelegar, diikuti 6 pendaran kekuatan dewa utama yang memancar deras, dan tubuh Bresle serta rekan-rekannya berubah wujud menyerupai air yang membanjiri segalanya. Tanpa suara, mereka berenam menerjang musuh layaknya air bah, membidik langsung basis pertahanan alam celestial. Pasukan alam celestial sontak merasa murka. Musuh berani menyerbu langsung ke arah mereka. Gabungkan kekuatan, bunuh mereka.
Tanpa keraguan sedikit pun, banyak prajurit alam celestial dan para malaikat yang segera bekerja sama menyerang keenam orang tersebut. Sialnya, keenam orang itu merembes menembus pertahanan mereka layaknya air, dan gempuran beruntun tersebut malah berujung menewaskan beberapa rekan mereka sendiri. Namun yang lebih penting, taktik air ini adalah teknik pertahanan paling kuat yang dimiliki kelompok Bracelet. Ditambah lagi, semua utusan di kelompok itu dibekali artefak dewa utama pertahanan fisik atau artefak dewa utama pelindung jiwa. Paduan kekuatan pertahanan keenam orang itu terlalu tangguh, terutama setelah mereka mengaktifkan taktik air. Bresler dan yang lainnya berhasil menahan berbagai serangan tanpa kehilangan nyawa. Mereka pun segera melancarkan serangan balasan. Bumi, kegelapan. Berdasarkan elemen dan afinitas masing-masing, keenamnya telah mengembangkan total 4 taktik pamungkas untuk formasi tersebut. Kegelapan, air, angin, dan bumi. Bumi dan kegelapan difokuskan untuk menyerang. Angin untuk melarikan diri dan bermanuver. Sedangkan air memiliki pertahanan yang paling kokoh. Begitu menyerbu ke jantung pertahanan pasukan malaikat, mereka tak lagi punya rasa takut. Semua orang di sekeliling mereka adalah musuh. Mereka bisa menyerang membabi buta sesuka hati. Soal kekuatan dewa utama, Lin Lei telah memberi mereka masing-masing 100 tetes. Jumlah itu lebih dari cukup. Bunuh! Para prajurit alam infernal bersama sekumpulan iblis bintang 7 menerjang maju layaknya banjir bandang yang tak terbendung. Lantaran formasi para malaikat telah dikacaukan sepenuhnya oleh keenam utusan Lin Lei, mereka tak mampu menyusun pertahanan yang efektif untuk membendung terjangan pasukan alam infernal. Tak ayal, pihak alam celestial akhirnya mulai terdesak mundur perlahan. Prajurit alam infernal terus membombardir kubu alam celestial dengan serangan bertubi-tubi, yang pada gilirannya turut meringankan tekanan terhadap Bresler dan kelima rekannya. Habisi semua malaikat ini! Kubu alam infernal benar-benar menggila. Awalnya hanya tersisa 100 malaikat, namun di bawah gempuran liar kelompok Bresler, separuh dari jumlah tersebut tewas. Sebenarnya, mengingat tingginya perpaduan kekuatan pertahanan kelompok Bresler, kemungkinan besar butuh hampir 100 malaikat bersayap 12 yang menyatukan kekuatan hanya untuk membunuh mereka. Namun, di tengah hiruk-pikuk ini, sejak awal jumlah mereka hanya berkisar di angka 100-an. Dengan adanya ulah utusan lain dan iblis bintang 7 yang ikut mengacau, para malaikat sama sekali tak bisa menyatukan serangan kelompok yang solid untuk melenyapkan kelompok Bresler. Dalam sekejap mata, hanya tersisa sekitar 60 malaikat. Menghadapi gelombang pasukan alam infernal yang menerjang bagaikan air bah, serta gempuran bertubi-tubi yang menghujam layaknya palu raksasa dari langit. Separuh dari sisa pasukan itu tewas seketika. Mundur! Prajurit biasa alam celestial bukanlah malaikat. Mereka punya ego dan hasrat pribadi. Mereka bisa membuat keputusan mereka sendiri. Kita tidak akan sempat. 500 malaikat dari koridor di sebelah akhirnya tiba di perbatasan koridor ini. Namun, yang menyambut mereka adalah pemandangan kehancuran dengan para prajurit alam celestial yang kocar-kacir melarikan diri. Serbu! Berhadapan dengan gelombang prajurit yang melarikan diri, 500 malaikat bersayap 12 itu kesulitan merangsek lebih dalam. Terlebih lagi, kubu alam infernal telah memenuhi langit dengan serangan fisik dan serangan jiwa yang dilancarkan secara membabi buta. Hanya dalam sekejap mata, para prajurit alam infernal menyerbu hingga mencapai ujung koridor stellar. Diiringi suara gemuruh, cahaya pelangi di atas koridor stellar memudar lalu lenyap. Kedua belah pihak masing-masing meraih kemenangan di satu koridor. Perang alam ini berakhir imbang. Gelak tawa dan sorak-sorai penuh kegembiraan meledak di koridor stellar. Berhasil! Sudah berakhir. Senyum semringah menghiasi wajah para utusan yang selamat, tak terkecuali kelompok Bresler serta prajurit alam infernal lainnya. Kebahagiaan membuncah di hati mereka, bukan semata karena pertarungan berakhir seri, melainkan karena mereka masih bernapas. Mereka telah berhasil melintasi maut dalam perang alam yang mengerikan ini. Dari 300 iblis bintang 7, hanya sekitar 40 orang yang selamat. Wajar jika para penyintas itu bersuka cita. Ratusan ribu kilometer dari sana, tepatnya di puncak gunung, para dewa utama pun tampak asyik berbincang dengan penuh semangat. Orlov, kali ini kau kalah. Penguasa kehancuran akhirnya menyunggingkan senyum tipis. Orlov tertawa santai. Wodred, karena pertarungannya berakhir seri, bisa dibilang aku kalah di babak ini.
Tapi alasan utama mengapa pihakmu bisa mengimbangi kami adalah karena 6 utusan yang membuat formasi itu. Siapa dewa utama yang memegang kendali atas mereka? Kekalahan itu rupanya tak sedikit pun membuat Orlov putus asa atau kehilangan semangat. Ia tersenyum, tampak ceria seperti biasa. Mereka adalah utusan Linley, jawab penguasa kehancuran. Oh? Penguasa takdir sontak menoleh ke arah Linley. Mendengar percakapan kedua penguasa itu, tatapan para dewa utama lainnya pun ikut tertuju pada Linley. Ternyata 6 orang yang punya pengaruh sedemikian besar dalam perang alam ini adalah utusan Linley. Linley, bantuanmu kali ini benar-benar meringankan beban Wodred. Orlov tertawa menatap Linley. Linley menanggapi dengan tawa tenang. Aku hanya menyumbangkan 6 utusan. Seandainya Anda, Lord Orlov, bisa menemukan seorang dewa tingkat tinggi Paragon, orang itu pasti bisa membantai 1 atau 200 malaikat bersayap 12 dengan mudah kalau dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Kehadiran seorang Paragon juga bisa membalikan keadaan dalam pertempuran. Ketika ke-6 utusan Linley menyatukan kekuatan dalam pertempuran, daya serang mereka memang hampir setara dengan seorang Paragon. Paragon? Memangnya berapa banyak Paragon yang sudi mempertaruhkan nyawa dan terlibat dalam perang alam ini? Penguasa takdir tertawa pelan. Kalau pertempurannya aman-aman saja, mereka mungkin mau membantu. Tapi dengan resiko sebesar ini, tak satu pun dari mereka yang berani melangkah masuk. Bagi para Paragon, bahkan artefak dewa utama pun tidak terlalu penting. Lalu, umpan apa lagi yang bisa dipakai para dewa utama untuk memancing mereka agar mau berpartisipasi? Jawabannya jelas, tidak ada. Maka dari itu, wajar jika tak satu pun Paragon bersedia ambil bagian dalam pertempuran berdarah tersebut. Linley, aku cukup penasaran. Siapa di antara utusanmu yang berhasil mengembangkan formasi pertempuran itu? Tanya Orlov tiba-tiba. Formasi ini dikenal dengan nama Formasi Pertempuran Samsara. Formasi ini diciptakan oleh salah satu utusanku yang telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun tanpa henti untuk menyempurnakannya. Linley menjawab jujur tanpa ada yang ditutupi. Formasi Pertempuran Samsara? Penguasa takdir bergumam mengulang kata-kata itu beberapa kali, lalu mengangguk pelan. Kemudian ia menoleh ke arah Linley, tersenyum dan ikut menganggukkan kepala padanya. Tak diragukan lagi, utusanmu itu adalah seorang ahli sejati dalam bidang formasi sihir. Dia mampu menciptakan formasi perpaduan aneh yang sangat hemat energi. Aku pun harus mengakui kekagumanku padanya. Penguasa kematian tertawa pelan dan berkata, "Hei, Orlov, bagaimana mungkin kau masih bisa sebahagia ini setelah menelan kekalahan?" Orlov menjawab dengan senyum tenang. Menang kalah, untung rugi, semua itu hanya konsep pembanding belaka. Kau tidak bisa menakar kemenangan atau kekalahan hanya dari kulit luarnya saja. Orlov tertawa lepas tanpa beban. Semuanya, aku tidak akan berlama-lama di sini. Aku akan kembali ke alam celestial sekarang. Oh iya, Linley. Orlov tiba-tiba menoleh ke arah Linley, lalu menyambung sambil tertawa. Kalau kau ada waktu luang, kau harus berkunjung ke taman Orlovku. Sudah berkali-kali aku mengundangmu. Tentu saja, jawab Linley. Lantas, Orlov pun segera memimpin para dewa utama alam celestial melangkah masuk ke dalam celah spasial yang ia ciptakan. Melihat kepergian Orlov, Linley berdecak kagum dalam hati. Belakangan ini, ia beberapa kali berinteraksi dengan penguasa takdir tersebut. Diam-diam, Linley mulai mengagumi sosok Orlov ini. Tak peduli menang atau kalah, dia tampak begitu tenang dan terkendali, seolah tak ada satupun hal di dunia ini yang mampu menyulut amarahnya. Linley menghela napas kagum. Kalau saja Orlov memenangkan perang alam ini, ia pasti sudah mendapatkan porsi tambahan kehendak sebagai hadiah. Namun Orlov tampak tidak terpengaruh sedikitpun oleh kemenangan maupun kekalahan. Raut wajahnya sama sekali tak menyiratkan kekecewaan. Ketenangan batin semacam ini adalah sesuatu yang tak tertandingi oleh para dewa utama lainnya. Alam Infernal, Pegunungan Skyride. Setengah tahun telah berlalu sejak berakhirnya perang alam. Kediaman Linley terasa damai seperti biasanya. Wei juga sudah pergi berpetualang. Linley bergumam sambil melangkah menuju balkonnya yang luas, menatap jauh ke arah hamparan rumput tempat para keturunan klan Baruk berkumpul. Mereka semua memang terlahir dengan hasrat bertarung. Sepertinya mereka tidak akan betah tinggal lama di sini. Cepat atau lambat, para keturunan ini pasti akan pergi untuk menguji kemampuan mereka dalam petualangan. Linley melangkah menjauhi area jalan setapak, berbelok memasuki sebuah taman tertutup yang sunyi. Di salah satu sudut taman, Bebe dan Nise tampak asik mengobrol diselingi tawa riang.
Linley menoleh dan mendapati ayahnya, Hogg, serta ibunya, Lina. Mereka melangkah keluar dari gerbang taman. Linley! Senyum terus menghiasi wajah Hogg saat menatap putranya itu. Ayah, ibu, Linley bergegas membungkuk. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, ucap Hogg. Akhir-akhir ini, aku dan ibumu sedang merencanakan perjalanan melintasi beberapa alam material untuk berwisata. Apa kau dan Delia ingin ikut? Alam material sungguh tak terhitung banyaknya, dan banyak di antaranya memiliki ciri khas yang unik. Beberapa alam dihuni ras yang langka, sementara yang lainnya menawarkan budaya unik yang berbeda. Bagi mereka, berkeliling menikmati pesona alam material tentu jauh lebih menarik daripada sekedar berdiam diri di alam infernal. Tidak usah. Linley tertawa dan menggelengkan kepalanya. Hogg pun hanya bisa tertawa pasrah sambil menggelengkan kepala. Lina menimpali dengan tawa. Hogg, jangan paksa Linley. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Linley memiliki klon ilahi api dan bisa mengunjungi alam material manapun yang ia kehendaki. Linley berpamitan pada kedua orang tuanya, lalu beranjak pergi seorang diri. Di dalam halaman yang terpencil, tempat ini adalah lokasi di mana Linley biasa melatih dirinya. Ia berdiri tegak di atas rerumputan, memancarkan perpaduan indera ilahinya ke seluruh penjuru alam infernal. 10.000 tahun, perjalanan yang sangat panjang. Kilasan demi kilasan masa lalunya, sedari ia masih balita, mulai berkelebat di benak Linley. Ayah, kakek Dohring, Bebe, Wharton, Delia, Bos Yale, George, Reynolds. Wajah mereka semua melayang dalam ingatan Linley. Sosok-sosok itu telah tertanam kuat di relung jiwanya. Namun tiba-tiba, Linley teringat pada seseorang. Ibu! Begitu bayangan sang ibu terlintas, Linley tak kuasa menahan helaan napas di dalam hati. Kendati ibunya dengan cepat kembali akrab dengan sang ayah, berkat berlalunya waktu yang tak terhitung lamanya, masih terbentang jarak antara Lina dengan Linley dan Wharton. Tak ada kasih sayang keibuan yang tulus dari Lina untuk kedua darah dagingnya. Tentu saja Linley dan Wharton bisa merasakannya. Wajar saja. Itu karena ibu kehilangan seluruh ingatannya sebelum dia diubah menjadi malaikat. Linley mendesah pelan dalam hati. Namun, tepat pada saat itu, wuss, sesosok bayangan turun dari angkasa. Lord Wodred. Linley menyadari bahwa orang yang baru saja tiba adalah penguasa kehancuran, Wodred. Wodred yang mengenakan jubah hitam tersenyum hangat. Linley, saat perang alam tempo hari, 6 utusan yang kau kirimkan kinerjanya sangat luar biasa. Aku tahu kau menghabiskan waktu berabad-abad untuk menemukan mereka berenam. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih atas apa yang kau lakukan. Lord Wodred, bagaimanapun juga cepat atau lambat aku memang harus mencari utusan untuk diriku sendiri, sahut Linley. Hubungannya dengan penguasa kehancuran memang terjalin sangat baik. Sudahlah Linley, aku jelas berutang budi padamu. Wodred berkata diselingi tawa. Kalau perlu sesuatu, katakan saja. Selama aku mampu, akan kulakukan untukmu. Bahkan, kalau kau ingin tahu rahasia tertinggi, aku bisa membeberkannya padamu. Tapi tentu saja, jangan harap kau bisa mempelajari space-time paradox milikku. Wodred sangat terbuka mengenai hal ini. Meskipun space-time paradox masih berada di bawah perpaduan kemampuan bawaan milik 4 binatang ilahi, teknik tersebut tetap mampu melipat gandakan kekuatan seseorang hingga 1000 kali lipat. Bahkan sosok setingkat Linley sekalipun, bila berhasil menguasai teknik ini, akan bisa mengancam keempat penguasa ketentuan. Itulah sebabnya tak mungkin Wodred mau mengajarkannya kepada Linley. Lord Wodred, meskipun Anda tidak mengatakannya secara terang-terangan, aku juga tidak mungkin meminta Anda mengajariku teknik tertinggi itu, hanya karena aku sedikit membantu. Anda sudah mencurahkan terlalu banyak tenaga untuk menciptakannya. Linley tertawa tenang. Oh iya, setelah perang alam berakhir dan Lord Orlov menelan kekalahan, apakah ada reaksi khusus darinya? Dia? Mana mungkin dia menunjukkan reaksi? Dia tetap sama seperti biasanya, mengurung diri di taman Orlovnya, tenggelam dalam latihan dan penelitian. Wodred menghela napas. Orlov si gila itu. Dia bahkan tidak tahu apa artinya lelah. Sejujurnya, dari keempat penguasa ketentuan, hanya Orlov yang membuat perasaanku gelisah. Kau tak akan pernah bisa menebak teknik tertinggi macam apa lagi yang mungkin dia ciptakan, sebab orang gila itu tidak bisa diukur dengan akal sehat. Linley pun tertawa mendengarnya. Ia bisa merasakan ketidakpuasan Wodred. Wodred telah berjuang mati-matian untuk mengembangkan teknik tertingginya, space-time paradox.
Namun pada akhirnya tetap tak mampu mengalahkan Orlov. Tapi tentu saja, itu semata-mata karena Orlov memiliki artefak dewa tertinggi pelindung jiwa. Cukup soal dia. Tadi saat aku datang, aku perhatikan suasana hatimu sedang agak buruk. Wajahmu tampak muram. Apa ada masalah yang mengganggu? Tanya Wodred sambil tersenyum. Bahkan para penguasa pun memiliki emosi dan kepribadian masing-masing. Terlepas dari keangkuhan dan sikap dingin keempat penguasa ketentuan, pada hakikatnya mereka pun butuh teman. Setelah Linley unjuk kekuatan, sikap mereka terhadapnya perlahan mulai berubah. Terlebih lagi, gara-gara insiden perang alam, Wodred kini menganggap Linley sebagai sosok paling kuat kedua di pihaknya. Lalu, siapa sosok nomor satu itu? Tentu saja Wodred sendiri. Lantaran hubungan mereka kini kian erat, gaya bicara mereka pun menjadi lebih santai dan akrab. Oh, memang ada satu hal yang cukup mengganggu, tapi tak ada gunanya kuceritakan pada Anda, jawab Linley. Ibunya telah berubah menjadi malaikat, sementara seluruh ingatan masa lalunya lenyap tak bersisa. Hal itu tidak mungkin bisa diubah lagi. Kenapa kau tidak mencobanya dulu? Ucap Wodred sambil tertawa. Linley kembali menghela napas. Ini menyangkut masalah ibuku. Waktu ibuku masih berada di alam material, dia diculik oleh gereja cahaya, lalu jiwanya dijadikan persembahan untuk para dewa utama cahaya. Ibuku pun berubah menjadi malaikat, bahkan menjadi malaikat bersayap 12. Dulu aku pernah menemui Augusta dan membayar harga yang luar biasa mahal agar ibuku bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Ibuku memang sudah bebas sekarang, tapi seluruh ingatan masa lalunya lenyap untuk selamanya. Apa katamu? Wodred justru mengerutkan kening. Ada apa? Apa ada cara bagi malaikat untuk memulihkan ingatannya? Tanya Linley. Ia langsung merasa bersemangat. Bagaimana mungkin dia mau membebaskan ibumu? Wodred menatap Linley dengan raut wajah muram. Linley, dengarkan aku. Untuk membebaskan seorang malaikat, hanya ada dua cara, dan aku berani bertaruh bahwa Augusta tidak akan memilih satu pun dari keduanya. Linley seketika terperanjat. Apa? Apa maksud Anda? Tapi waktu itu, Augusta tampak terluka parah. Jiwanya... Wodred mendengus dingin. Cedera jiwa? Itu cuma pura-pura. Linley, biar ku beritahu satu hal. Kalau seorang malaikat benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya, otomatis dia juga akan mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Apa katamu? Raut wajah Linley sontak berubah. Ini bagaimana mungkin? Ibumu tidak mengingat masa lalunya. Itu berarti satu hal. Ibumu masih dalam kendali penuh dan belum bebas sama sekali. Wodred tertawa dingin. Menurutku, ibumu hanya menjalankan perintahnya. Dia sengaja berpura-pura bebas. Dengan begitu, Augusta bisa membuatmu membayar harga yang mahal tanpa dia harus rugi sedikit pun. Kenapa juga dia melewatkan penawaran sebaik itu? Wajah Linley memucat ngeri mendengarnya. Lagi pula, mengingat betapa buruknya hubungan kalian, untuk apa dia memedulikan janji-janjinya padamu? Penguasa kehancuran terkekeh sinis. Tapi, waktu itu Lord Orlov juga ada di sana, ucap Linley buru-buru. Orlov punya urusan sendiri dengan Augusta, apalagi Augusta sudah berkali-kali membantu Orlov. Orlov jelas-jelas berutang budi pada Augusta. Coba kau pikir, apakah Orlov akan membantunya atau membantumu? Wodred tertawa dingin. Orlov memang tidak pernah mau ikut campur dalam urusan atau pertikaian duniawi, tapi bukan berarti dia itu orang yang mulia dan penuh kasih sayang. Biar ku singkat saja, kau sudah ditipu mentah-mentah oleh Augusta, tegas Wodred.